as days passes by, and most long for a place that they never find. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya melalui channel ini. Baiklah, yang pertama-tama saya mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Baik itu sehat secara jasmani, secara rohani maupun sehat dari sisi kantong atau dompetnya. Amin. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana agar tanaman alpukat kita bisa tumbuh dengan kokoh. Tanaman alpukat akan berdiri atau tegak dengan kokoh, yaitu yang pertama apabila ukuran batangnya besar, kemudian percabangannya akan seimbang, serta bentuknya tidak kutilang, kurus, tinggi, langsing. Baik, yang pertama adalah pembesaran batang tanaman alpukat kita. Pembesaran batang tanaman alpukat menjadi tanggung jawab jaringan yang bernama kambium dan perikambium, sering juga disebut kambium gabus. Jaringan ini terletak antara korteks kulit dan korteks batang. Apabila kita melukai, maka jaringan inilah yang akan membentuk jaringan baru, baik ke dalam, yaitu memperbesar batang kayu, dan keluar mempertebal atau membentuk kembali kulit yang telah kita lukai. Most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Perlakuan apa saja yang perlu kita lakukan agar tanaman alpukat ini diameternya segera besar dan bentuk tajuknya bagus. Sebagai sampel, kita menggunakan tabulam pot alpukat jenis aligator. Tindakan yang pertama, kita melakukan penggoresan pada batang utama secara vertikal. Dari sini ya teman-teman, kita iris kulitnya ke bawah sampai 5 cm di atas permukaan tanah. Dan karena ukuran batang ini sudah cukup besar, maka kita lakukan pada 3 sisi. Untuk batang yang berukuran lebih kecil, maka cukup 1 atau 2 goresan. Satu lagi di sini. Kedalaman pisau untuk kita menggores ini hanya sebatas kulit saja ya, mentok kayu teman-teman. Selesai, kita lanjutkan langkah kedua. Langkah kedua ini untuk mendukung pemindahan titik fokus pertumbuhan pada batang utama setelah penggoresan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan pada pokok tanaman kita terdapat cabang-cabang yang tidak berkembang. Cabang seperti ini hanya menimbulkan pemborosan nutrisi pada tanaman tanpa membantu proses fotosintesis karena tidak memiliki daun dalam jumlah yang cukup. Agar nutrisi itu maksimal digunakan pada titik tumbuh yang kita inginkan, maka cabang-cabang seperti ini harus kita buang. Sebenarnya kalau menurut kami nih, pohon sambal ini sebenarnya sudah cukup kokoh, bagus dan bentuk tajuknya berimbang. Demikian juga kalau dilihat dari ukuran tajuk dan ukuran diameter serta lingkar batang, cukup oke ya teman-teman. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, cabang yang seperti inilah yang harus kita pangkas. Lihat, ukuran batangnya mentok, daunnya satu sudah mau rontok dan belum membentuk daun segar lagi. Ya toh? Cara motongnya jangan mepet-mepet teman-teman. Diberi jarak beberapa sentimeter, 2 cm lah. Sisa batang bekas potongan biarlah mengering secara alami. Yang ini juga boros-borosi nutrisi saja. Betul enggak? Kita potong. Dalam pembuangan ranting seperti ini, kita juga harus mempertimbangkan bahwa semakin sedikit daun yang tersisa pada tanaman, akan sedikit pula proses fotosintesis yang dapat dilakukan oleh tanaman itu. Jadi apabila kita melakukan pemotongan dalam jumlah banyak, lakukanlah secara bertahap agar kelembapan media di bawah tajuk tanaman tetap terjaga. Perlakuan yang ketiga adalah memotong ujung cabang utama. Kalau kami, bagian yang dipotong adalah di atas percabangan terbaru. Bagian yang wajib dipotong adalah bagian yang terus tumbuh ke atas. Kenapa demikian?
karena pemotongan ini akan menyeimbangkan pertumbuhan cabang-cabang baru yang terbentuk. Nah teman-teman, itulah 3 perlakuan yang saya anggap efektif untuk membentuk tajuk dan memperkokoh batang tanaman alpukat kita, agar nanti saat memasuki fase generatif alias pembuahan, tanaman akan kuat menyangga buah di ujung-ujung cabang. Baiklah teman-teman, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eternal.